Kita sekarang membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Mari kita membaca secara bergantian kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal yang kedua, saya akan membaca ayat yang ke-12, saudara ayat yang ke-13 bergantian sampai ayat yang ke-17. Oke, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 saya akan mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan minggu yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami saat ini juga siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu Roh-Mu yang kudus kami memohon, memimpin setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Untuk kami boleh dengan hati yang sungguh arahkan seluruh hati dan pikiran kami untuk mendengar akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, biarlah dia boleh memberitakan firman-Mu dengan setia dan dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman Tuhan boleh memimpin hidup kami, boleh menguatkan kami, boleh mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita masuk ke dalam pembahasan kita kepada gereja di Pergamus, ya. Dan kita akan merenungkan akan surat daripada Kristus kepada gereja atau jemaat di Pergamus ini. Selalu saudara sekalian, di dalam deskripsi yang awal, permulaan daripada surat yang disampaikan kepada berbagai gereja yang bermacam-macam itu, selalu Tuhan Yesus menyatakan siapa Dia di dalam cara yang berbeda-beda, ya. Dan selalu itu sesuatu yang penting karena nanti akan berkait dengan apa yang Dia ingin katakan kepada jemaat yang berbeda-beda itu juga di dalam tantangan, kesulitan, kesalahan dan mungkin encouragement yang akan Tuhan berikan kepada jemaat yang berbeda-beda di Asia kecil ini. Jadi surat kepada jemaat di Pergamus ini dimulai dengan deskripsi tentang dirinya. Dia katakan adalah inilah firman Dia, Kristus yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Dan kita melihat ini menjadi sesuatu yang terkait erat dengan jemaat Pergamus sendiri di dalam keadaan yang mereka sedang hadapi. Bahwa meskipun mereka tetap setia kepada Kristus ketika menghadapi aniaya dari luar, tetapi kemudian mereka telah membiarkan akan ajaran Bileam yang menyesatkan itu masuk melalui pintu belakang. Karena itu Tuhan mengatakan bertobatlah. Ayat yang ke-16 mengatakan, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, jadi itu terkait erat antara
introduksi, dengan isinya, dan kemudian dengan perintahnya supaya mereka bertobat. Kalau tidak, mereka akan diperangi oleh Tuhan dengan pedang yang di mulutku ini, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Firman yang adalah seperti pedang yang tajam dan yang bermata dua. Saudara sekalian, karena itu mari kita belajar dan memikirkan, merenungkan akan hal-hal yang baik yang terjadi di dalam jemaat Pergamus ini, di mana Tuhan memuji, mendorong mereka untuk terus setia, tapi juga mendengarkan akan warning, akan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada jemaat di Pergamus ini. Saudara sekalian, jemaat di Pergamus adalah jemaat atau gereja yang lokasinya ada di utara daripada Smyrna, dan juga seringkali disebut sebagai a strong center of paganism. Jadi kalau saudara membaca sedikit sejarah daripada jemaat atau gereja di Pergamus ini, adalah gereja yang begitu banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Ya, kota yang sangat indah, kota yang terletak sekitar 300 meter di atas permukaan laut di atas bukit, ya, jadi kelihatan dari berbagai sudutnya, dan di salah satu puncaknya hampir mencapai puncak daripada bukit itu, berdiri dengan megah altar dewa Zeus, ya, yang didirikan oleh Eumenes kedua, salah satu penguasa yang berkuasa pada saat itu. Dan tidak jauh dari situ, dari altar yang megah dari dewa Zeus itu, juga terdapat kuil yang elegan dari Dewi Athena. Ya, jadi selain itu ada banyak lagi kuil-kuil bagi dewa-dewa yang dipersembahkan di situ di kota akan Pergamus itu, sehingga dengan tepat Kristus mengatakan, I know where you live, where Satan has his throne. Aku tahu di mana engkau tinggal, jemaat gerejaku Pergamus, di mana setan itu berkuasa, memiliki akan tahtanya. Saudara sekalian, di tengah ancaman dan tekanan yang dialami oleh jemaat Pergamus, mereka adalah jemaat yang tetap setia di dalam iman mereka. Di dalam ayat yang ke-13b dikatakan, dan engkau, setelah mengatakan aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, Tuhan kemudian memuji akan jemaat di Pergamus. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Dan bahkan dikatakan mereka adalah orang-orang, ada beberapa orang, khususnya di sini disebut satu orang, Antipas, adalah jemaat di Pergamus yang setia sampai mati. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Nah, saudara sekalian, inilah yang dihadapi oleh jemaat di Pergamus. Mereka mengalami tantangan dari paganisme, daripada agama-agama, penyembahan-penyembahan berhala, tetapi mereka terus setia, tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada nama Kristus, dikatakan, dan khususnya kemudian Tuhan menyatakan, memberi salah satu contoh adalah Antipas yang setia sampai mati. Meskipun kita tidak tahu, di dalam bagian lain tidak disebut di seluruh Alkitab tentang siapa Antipas ini sesungguhnya. Tetapi kalau kita membaca sejarah pada gereja abad permulaan, kita bisa memperkirakan sebenarnya apa yang terjadi kepada anak Tuhan Antipas ini. Kemungkinan besar dia adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang setia, mengikut Tuhan di dalam seluruh apa yang dia kerjakan, di dalam hidupnya, di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah kompromi untuk beribadah kepada Tuhan meskipun diancam dengan segala macam ancaman. Dan dia pasti adalah seorang yang menolak menyembah kepada dewa-dewa dan kaisar-kaisar, patung-patung kaisar dewa-dewa yang ada yang begitu banyak tersebar di kota akan Pergamus itu. Kalau kita membaca sejarah, kita juga tahu bahwa sebenarnya itu memberikan korban persembahan kepada Roma itu adalah sesuatu yang sangat simple, ya, menyatakan kesetiaan kepada Roma, kepada Kaisar Roma, itu sesuatu yang sangat sederhana. Mereka hanya mengambil beberapa wangi-wangian atau incense itu yang telah disediakan di kuil-kuil Roma itu, dan kemudian melemparkan akan incense itu ke dalam api sambil berkata, Caesar is Lord, Caesar is Lord, Kaisar itu adalah Tuhan. Maka kalau orang melakukan itu, maka mereka akan menerima sertifikat dengan tanda tangan, dengan cap atau stamp, seal daripada penguasa Roma di kota itu.
Dan kemudian mereka bisa bawa sertifikat itu bebas, secara bebas pergi kemanapun. Kalau mereka diancam, mereka ditanya, apakah engkau adalah orang yang taat kepada Roma, mengikuti akan Kaisar Roma, maka mereka akan membuka sertifikat itu. Mereka sudah boleh pergi kemanapun di seluruh daerah kekuasaan daripada Roma. Itu mungkin seperti COVID Pass hari ini, ya, bisa pergi masuk kemanapun karena ada COVID Certificate. Saudara sekalian, tetapi kita tahu bahwa Antipas tidak mau melakukan itu karena bagi dia lebih rela mati daripada menyangkali Tuhannya. Dia tidak mungkin menyembah kepada kaisar, dia tidak mungkin menyembah kepada dewa-dewa yang lain, tetapi dia hanya menyembah kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita, juru selamat Antipas, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ya, beberapa waktu yang lalu saya mengutip atau meresponi akan apa yang dikotbahkan di dalam kitab Yunus, dan kita melihat melalui kitab Yunus, saya katakan bahwa dia lebih rela mati daripada mentaati Tuhan. Ya, dia dipanggil Tuhan, dia disuruh ke Niniwe, dia pergi ke daerah yang berlawanan, ke Tarsis, dan dia lebih rela mati, dilempar ke dalam laut daripada dia pergi ke Niniwe untuk mentaati Tuhan. Dan saya katakan bahwa memang itulah yang sesungguhnya terjadi, ya, dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Itulah pilihannya, bahwa engkau taat kepada Tuhan atau engkau mati. Sesungguhnya itulah yang dari sudut pandang Tuhan. Tetapi bagi Roma justru terbaliknya. Bagi Roma ketika engkau taat kepada Tuhan, engkau akan mati. Ya. Tapi kalau engkau menyangkali dia dan taat kepada kaisar, kepada penguasa, dewa-dewa pada saat itu, justru engkau akan bebas. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa Antipas itu dia rela mati. Dia dengan umat Tuhan sepanjang zaman yang sejati, maka mereka adalah orang-orang yang rela mati di dalam Kristus, rela mati demi iman mereka, rela mati daripada menyangkali akan iman mereka. Jadi kita tahu seperti jemaat di sebelumnya, jemaat di Smyrna, orang-orang yang Tuhan Yesus mengatakan, mendorong mereka, menghibur mereka, biarlah engkau setia sampai mati. Dan itulah yang terjadi juga di dalam jemaat Antipas dan juga di para rasul sepanjang sejarah gereja. Kalau kita membaca itu, hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, begitu banyak akan para rasul bapak gereja itu yang mati karena iman mereka. Mereka rela mati daripada menyangkali Tuhannya karena mereka tahu kematian bagi anak-anak Tuhan adalah indah di mata Tuhan, dan kematian fisik yang mereka alami membuat mereka justru tidak akan mengalami kematian yang kedua, seperti yang dikatakan sebelumnya kita sudah membahas. Kematian yang pertama justru membuat ketika kita sudah lahir baru, sudah mengalami kelahiran baru, sudah di dalam Tuhan, maka justru kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian terpisah selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Justru kematian bagi anak-anak Tuhan adalah suatu keuntungan yang besar. Itulah yang dipegang anak-anak Tuhan. Itulah yang dipegang hamba-hamba Tuhan. Mereka rela mati daripada menyangkali akan Tuhan. Mereka rela mati demi iman mereka kepada Tuhan karena mereka tahu mati adalah keuntungan. Saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan memuji akan jemaat di Pergamus di sini. Dan bahkan kemudian menyebut Antipas dengan sebutan yang dipakai untuk dirinya sendiri. Dia adalah saksiku yang setia, my faithful witness. Ini adalah sebutan yang Tuhan Yesus menyebut tentang dirinya sendiri. Dia adalah saksi yang setia itu. Dan Antipas juga disebut sebagai saksiku yang setia dan rela terus setia, bahkan setia sampai mati. Itulah pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat di Pergamus. Tetapi namun demikian, kita melihat di sini penekanan pada bagian ini adalah kemudian akan teguran dari Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Ya. Namun demikian, Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau,
Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi saudara sekalian, secara mungkin di dalam tantangan tekanan yang dihadapi jemaat di Pergamus oleh dewa-dewa, oleh Roma, oleh penyembahan kepada kaisar, mereka terus setia, bahkan setia sampai mati. Tetapi kemudian somehow di dalam perjalanan hidup mereka mulai lengah dan kemudian masuklah pengajaran dari pintu belakang, ya, pengajaran daripada pengikut Bileam atau juga adalah ajaran daripada pengikut Nikolaus yang kemudian menyesatkan akan jemaat di Pergamus ini. Sehingga sebagian jemaat itu berpegang pada ajaran Nikolaus. Itu kata yang dikontraskan dengan ayat yang ke-13. Ayat 13 Tuhan Yesus mengatakan, di situ aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat tata iblis, dan kau berpegang kepada namaku. Tetapi sekarang karena ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang dari Bileam dan Nikolaus yang kita nanti melihat ini adalah sebenarnya tidak dibedakan, adalah pengajaran daripada Bileam dan Nikolaus. Maka mereka kemudian ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Mereka sekarang tidak lagi berpegang kepada nama Kristus, tapi mereka berpegang kepada pengajaran daripada Nikolaus. Dan ini adalah ajaran yang boleh kita mengerti, meskipun kita tidak tahu tentang Nikolaus, tapi banyak penafsir atau semua penafsir yang saya baca itu mengatakan kita bisa melihat di sini dari penjelasan tentang Bileam. Ya, jadi pengajaran yang orang-orang yang mengikuti Bileam, ajaran Nikolaus ini adalah sebenarnya bukan dua kelompok yang berbeda. Ini adalah satu kelompok yang dilihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, dari orang yang sedikit berbeda, begitu ya. Jadi kita bisa mengerti apa yang terjadi di dalam pengajaran apa yang dilakukan atau diajarkan sehingga jemaat di Pergamus kemudian mulai sesat dan mulai mendapat teguran yang keras sebenarnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melihat ajaran daripada Bileam itu di dalam bilangan 22 sampai 24. Ya, kita tidak akan baca seluruh bagian itu, tetapi saya mungkin ceritakan kepada saudara. Sebagian juga mungkin saudara tahu cerita, pasti saudara kalau Bileam teringat akan keledainya, keledai Bileam, ya, yang kemudian keledainya berbicara kepada Bileam. Kita tahu itu ya, dan itu cerita yang menarik khususnya kepada anak-anak sekolah minggu. Ketika Bileam karena diminta oleh Balak itu raja daripada Moab yang ketakutan, raja Moab ketakutan karena Israel mulai datang, mulai mengelilingi mereka, dan begitu banyak tentara Israel itu, dan mereka ketakutan. Mereka bisa bahaya, dalam keadaan yang bahaya kalau diserang oleh orang-orang Israel. Maka Raja Moab, Raja kafir ini meminta kepada Bileam. Bileam nabi daripada Tuhan. Bileam adalah nabi daripada Tuhan. Ya, jadi dan dia tetapi kemudian dipanggil, mungkin dijamu makan dan diberikan iming-iming segala macam, dan diberikan akan janji untuk uang yang sangat banyak kalau engkau melakukan satu hal, yaitu kutukilah akan umat Israel. Kutukilah, berdoalah untuk Israel, tapi bukan doa berkat, bukan doa pertolongan Tuhan, tapi doa kutuk mengutuki bangsa Israel. Tapi Bileam sudah mengatakan, saya akan berdoa, tetapi saya sebenarnya tidak akan bisa mengatakan kalimat yang bukan Tuhan perintahkan. Apapun yang saya ingin katakan, saya tidak akan bisa katakan kalau itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Jadi, kamu perintah mau saya begitu, saya berdoa, dan dia ingin mengutuki bangsa Israel. Dan dia dalam perjalanan itu menuju setelah mendapat pesan itu dari Raja Balak, dia menuju untuk bertemu Raja Balak. Tapi dalam perjalanan itulah dia keledainya menjepit dia. Keledai lagi jalan tiba-tiba ke pinggir. Ya, tidak ada apa-apa, jalan lurus, dia ke pinggir. Dan khususnya waktu melewati akan jalan yang sempit, tembok di kiri dan kanannya. Maka dia ke pinggir menjepit akan kaki Bileam sehingga dia marah sekali.
Dia marah waktu saya baca bagian itu, lagi kemarahannya agak mirip dengan Yunus sebenarnya. Kenapa kamu ini? Dan kemudian kenapa kamu menjepit aku? Kemudian si keledainya berbicara ya kepada Bileam, keluar. Apa yang salah saya lakukan? Kenapa, apa yang salah sehingga kamu memukul aku dengan begitu kerasnya? Iya, kamu sudah bikin susah aku. Kalau aku punya pedang, aku akan bunuh kamu, sembelih kamu. Maka kemudian mata Bileam terbuka. Dan di situ ada malaikat Tuhan yang pegang akan menghunus pedangnya. Kalau keledai tidak pinggir, maka sudah matilah akan Bileam itu. Dia mulai sadar akan dosanya, akan kesalahannya. Tapi Tuhan tetap mengizinkan dia untuk datang kepada Balak. Dan kemudian berdoa bagi Israel. Dia inginnya mengutuki Israel. Karena kalau dia mengutuki, dia berhasil dan dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi yang keluar selalu berkat. Yang keluar selalu berkat. Wah, Raja Balak makin marah. Makin marah. Aku datang panggil kamu, aku bayar kamu dengan begitu mahal untuk mengutuk Israel. Tapi yang kamu lakukan justru mendapat berkat. Israel jadi lebih kuat, Israel jadi lebih makmur. Dan Israel segera akan menghancurkan kita. Maka mereka, Raja Balak sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. 4 kali dia minta kepada Bileam, 4 kali Bileam ingin mengutuki bangsa Israel, tapi yang keluar bahkan berkat-berkat kepada Israel. Sampai akhirnya saudara sekalian, kalau sudah membaca di dalam pasal yang ke-25, maka tiba-tiba dikatakan di situ orang-orang Israel kemudian mulai bergaul dengan perempuan-perempuan Moab. Kita tidak dikasih tahu kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu. Nanti pasal yang ke-31 baru kita tahu sebenarnya itu adalah nasihat daripada Bileam. Bileam gagal dalam pengertian tidak mendapatkan mungkin uang daripada Balak karena tidak sesuai dengan pesanan daripada Balak. Tapi akhirnya Bileam dengan kelicikannya, dengan strateginya, dia memberi nasihat kepada Balak. Oke, kalau ini tidak berhasil, maka kita pakai strategi lain. Kamu panggillah perempuan-perempuan Moab yang cantik-cantik itu. Ya, hampirilah akan laki-laki, akan Israel. Ya, godalah mereka, tariklah mereka. Ya, berzinalah dengan mereka. Dan tariklah mereka untuk datang beribadah di dalam penyembahan-penyembahan kuil-kuil dewa-dewa kita. Dan di dalam penyembahan itu kita sediakan pesta pora, makanan persembahan berhala, dan makanan-makanan yang terbaik yang telah dipersembahkan kepada berhala. Dan di situ mereka melakukan hubungan seksual. Itulah yang dilakukan di dalam ibadah orang-orang kafir pada waktu itu, yang disebut sebagai banyak pelacur bakti, religious prostitute, ya, pelacur bakti. Mereka datang beribadah kepada Tuhan dan ibadah itu mulai dengan segenap hati, dengan segenap semangat, dengan seluruh jiwanya, mulai pesta, mulai trans dan sebagainya, mulai buka baju, mulai pesta makan dan pesta seks di situ. Di hadapan akan kuil-kuil dan dewa-dewa mereka. Dan disitulah Bileam berhasil menghancurkan akan Israel dan menimbulkan murka daripada Allah. Sehingga hari itu sudah membaca 24.000 orang Israel itu mati karena dosa-dosa mereka. Seorang teolog bernama Robert Mounce, itu dia mengatakan satu kalimat begini. Bileam atau Balaam di dalam bahasa Inggrisnya. Bileam became a prototype of all corrupt teachers who betrayed believers into fatal compromise with worldly ideologies. Ya, Bileam itu menjadi prototype dari semua pengajar-pengajar yang korup, yang mengkhianati umat Tuhan, mengkhianati orang-orang percaya, untuk kompromi yang mematikan dengan ideologi-ideologi daripada dunia. Saudara sekalian, kesalahan daripada Pergamus, jemaat di Pergamus ini adalah kebalikan daripada jemaat di Efesus. Kalau sudah mengingat jemaat yang pertama yang kita bahas itu jemaat di Efesus adalah di situ mereka membenci ajaran Nikolaus. Itu kata pengajaran Nikolaus juga ada di situ, ya, ada di jemaat di Efesus. Tapi mereka melawannya, mereka membenci
Mereka menekan, mereka tidak memperbolehkan akan ajaran yang sesat itu masuk ke dalam gereja di Efesus. Engkau membenci ajaran dan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci, Tuhan Yesus katakan. Jadi mereka membenci apa yang Tuhan benci, dan Tuhan memuji akan Nikolaus, akan jemaat di Efesus yang membenci ajaran Nikolaus. Tetapi sebaliknya, apa yang dibenci di jemaat di Efesus itu ditoleransi di Pergamus. Ya. Dan itu menjadi problem yang kita melihat secara kontras atau kebalikan daripada jemaat di Pergamus. Sebaliknya, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang kehilangan kasih yang mula-mula. Itu teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tetapi kita melihat justru jemaat di Pergamus sebenarnya tidak ada teguran akan hal itu. Kemungkinan dia juga jadi menerima orang-orang ini, ya. Ada seperti mengasihi mereka, menerima pengikut Nikolaus, mentoleransi mereka, membiarkan mereka masuk ke dalam gereja. Tetapi mereka kemudian mulai kompromi terhadap kebenaran, dan itulah yang ditegur akan Tuhan Yesus. Kita melihat di sini akan kaitan dua hal ini antara gereja Efesus dan gereja Pergamus, dua prinsip tentang kasih dan kebenaran, ya, yang dua-duanya harus ada di dalam gereja Tuhan. Kebenaran ini bukan hanya satu konsep, tetapi kebenaran yang merupakan direfleksikan di dalam hidup di dalam kebenaran itu. Nah, kita memerlukan keduanya, ya. Tuhan menegur jemaat di Efesus karena kehilangan kasih yang mula-mula, tetapi Tuhan menegur jemaat di Pergamus karena sudah berkompromi terhadap kebenaran. Kebenaran tanpa kasih adalah satu sikap hidup yang akan menghasilkan kekejaman dan kekerasan, khususnya terhadap orang-orang yang bersalah, yang penuh kelemahan. Tidak boleh, harus begini, tidak boleh begitu, ya, harus lebih banyak berkorban, dan seterusnya. Maka itu kebenaran tanpa kasih, benar, yang mungkin dikatakan itu benar, standarnya benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tetapi tanpa kasih, tanpa mengerti, tanpa mendorong, tanpa empati, maka akan menjadi kejam dan keras. Dan akibatnya bukan membangun, seringkali bukan membangun, ya, tetapi justru menghancurkan orang yang mungkin sudah salah, mungkin lemah, dan dia ditekan seperti demikian, ditegaskan seperti demikian dengan kebenaran dan keadilan. Biasanya kebenaran dan keadilan itu sangat dekat sekali, ya. Jadi harus begini, kalau tidak kau akan mengalami segala konsekuensinya. Maka seringkali orang menjadi mundur dan justru menjadi hancur, ya. Tetapi sebaliknya juga kita harus mengingat, kasih tanpa kebenaran itu kita akan menjadi hidup yang penuh dengan kompromi dan yang akhirnya juga akan merusak, ya. Kasih tanpa kebenaran, kita akan merusak dan ultimately akan bahkan jatuh di dalam penyembahan berhala seperti jemaat di Pergamus itu, ya. Kasih tanpa kebenaran. Kalau kita mengatakan kita mengasihi, kalau bahkan kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi yang kita sembah bukan Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab. Kita mungkin jujur dan mengatakan saya mengasihi dia, tetapi dianya itu siapa? Kalau dia bukan Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab, bukan Tuhan yang benar, yang sejati, yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus, maka sebenarnya kita bukan menyembah dan mengasihi dia, kita sedang menyembah dan mengasihi dewa atau ilah-ilah di dalam hidup kita. Jadi kedua-duanya harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab mengatakan, biarlah engkau mengatakan kebenaran di dalam kasih. Speak the truth in love. Tapi juga engkau harus mengasihi saudaramu di dalam kebenaran. Ini tentu dua hal yang kita terus harus belajar dan dengan bijaksana, kapan harus menekankan ini, kapan harus menekankan kebenaran, kapan harus menekankan kasih, tetapi dua-duanya tidak boleh tidak ada di dalam relasi kita, terutama kepada satu dengan yang lain, ya, dan juga tentu kepada Tuhan. Kemarin hari Jumat, ya, Jumat kita ada pertemuan di antara ketua-ketua OSG. Ya, sudah kita semua masih kebiasaan ngomong KTB, saya juga sering kebiasaan KTB, ya, kelompok tumbuh bersama. Tapi kita mengikuti
secara GRI lah ya. Mungkin sekarang sudah banyak dipakai di berbagai cabang termasuk di pusat itu memakai istilah OSG Indonesianya ya, Organic Small Group. Ya, Organic Small Group itu adalah sebenarnya kalimat itu, istilah itu sebenarnya waktu itu saya dengan Pak Hendra dengan Pak Billy kalau tidak salah ya, waktu di Singapura itu istilah itu baru muncul sebenarnya. Sebelumnya tidak ada. Karena sebenarnya waktu itu memikirkan tentang yaitu kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil kita akan sebut apa nih? Kita sebut apa? Ya banyak gereja disebut KTB, ada yang disebut cell group ya. Tapi kita mau menyebut apa? Lalu kita ngobrol-ngobrol dan saya memberi usul OSG ini aja. Kenapa? Karena Pak Tong itu seringkali di dalam khotbahnya dia mengatakan khotbah saya itu bukan secara intinya bukan bersifat biblical, bukan bersifat biblical theology, maksudnya ya bersifat biblical tapi bukan biblical theology, bukan bersifat systematic theology, bukan bersifat historical theology, tapi menggabung itu semua menjadi yang paling disebut sebagai organic theology. Ya, organik itu artinya hidup dan kaitan antara satu dengan yang lain, PLPB segala macam itu dan sejarahnya dan sistematik teologi itu berkait dengan menjadi satu, menjadi organik, jadi sesuatu yang hidup. Ya, jadi itulah kita pakai istilah organik aja saja, organik ya. Tapi organik adalah sifatnya organik, hidup dan mungkin sangat dekat dengan cell group sebenarnya ya, bertumbuh, hidup. Ya, tetapi bentuknya adalah kecil, small. Organik sifatnya, bentuknya small, organic small group jadinya ya, OSG. Nah kita hari Jumat yang lalu kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin OSG khususnya yang pemuda dan pekerja di situ. Kita mendiskusikan dan kita memikirkan tentang bagaimana supaya lebih efektif untuk melayani akan di dalam OSG ini sebagai pemimpin-pemimpin OSG. Dan salah satu yang kita bahas adalah yaitu salah satu ada pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kalau di dalam OSG itu ada jemaat yang atau bukan jemaat anggotanya ya, karena mereka biasanya bergantian memimpinnya. Mungkin awal-awal pemimpinnya yang memimpin, tetapi setelah cukup matang, cukup bertumbuh anggotanya dan mulai bergantian. Ada waktunya, masanya mulai bergantian memimpin di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada. Dan ada satu pertanyaan, bagaimana Pak kalau waktu ada salah satu anggota yang giliran dia memimpin, lalu dia katakan tidak siap. Dia memimpin, dia berarti harus persiapkan sebelumnya kan. Pemimpin dia harus baca, dia harus selidiki bahannya, membaca, memikirkan pertanyaannya dan sebagainya. Tapi dia datang tidak siap. Terus bagaimana? Ya ini prinsip akan kebenaran dan kasih ini harus jalan. Ini very real di dalam banyak aspek di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam relasi, di dalam pelayanan yang banyak sekali. Prinsip kebenaran dan kasih ini harus terjadi. Ya. Bagaimana kalau menghadapi itu? Ya memang ada bisa berbagai faktor yang perlu dilihat juga. Ya, dan juga saudara perlu ada bijaksana. Bagaimana harus mengatakan di dalam waktu itu kepada orang itu siapa dia, kenapa dia tidak siap ya hari itu misalnya. Misalnya kalau kita katakan dia memang malas gitu ya. Memang malas, memang tidak begitu peduli, memang tidak mau sungguh-sungguh meskipun sudah dikasih tahu 1 bulan sebelumnya nanti hari ini kamu gilirannya memimpin, tapi dia bukannya tidak ada waktu tetapi dia memang tidak sungguh-sungguh. Maka bolehlah engkau tegur dia di depan banyak orang, ya karena semua teman-teman udah OSG teman-teman sudah kenal semuanya. Tegurlah dia, ya kamu tidak siap hari ini, kita semua sudah spend waktu datang ke tempat ini dan kita sudah siapkan waktu beberapa jam, 2 jam, 3 jam untuk datang untuk membahas akan firman Tuhan. Kamu sudah dikasih tahu 1 bulan, ya tetapi kamu tidak siap. Lalu kita mau ngapain hari ini, ya? Terus kita gimana? Sudah waktunya semua sudah, engkau bukan hanya tidak bertumbuh di dalam hidupmu secara pribadi, karena waktu engkau mempersiapkan, waktu engkau belajar, waktu engkau bergumul dengan firman Tuhan, engkau sendiri pasti bertumbuh. Engkau bukan hanya tidak bertumbuh, tetapi juga engkau tidak menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Yang seharusnya engkaulah sekarang saatnya
seperti yang teman-teman yang lain sudah kerjakan di dalam minggu-minggu yang lalu. Kasih tahu, ya, kasih tahu kebenaran, tegur, biar yang lain juga sadar, tahu. Next time yang lain boleh persiapkan, gitu ya. Tapi kalau saudara melihat orang itu sebenarnya ya itu tadi, engkau menegur tetapi juga mengencourage ya. Oke, lain kali kerjakan. Ya, biarlah kita semua kita pakai ini kesempatan untuk bertumbuh. Ini adalah kesempatan bagi kamu. Kamu dikasih kesempatan memimpin, ini adalah kesempatan kamu bertumbuh. Kalau tidak ada sistem seperti ini, kapan kau akan baca buku ini? Kapan kau akan melidiki bahan ini? Firman Tuhan ini. Mungkin tidak akan pernah. Ya kan? Ini adalah kesempatan. Kau harus melihatnya ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kamu belajar, bertumbuh, mengenal firman dan menggumuli akan bagian ini. Tapi kalau saudara melihat orang itu, misalnya orang itu sebenarnya memang sangat sibuk sekali di dalam 1 bulan ini. Mungkin kesibukan studi, mungkin ada persoalan dengan keluarganya, mungkin ada kena COVID dan sebagainya, begitu ya. Jadi dia mungkin banyak kesibukan, dan dia bukan malas, tetapi dia memang tidak ada waktu untuk mempersiapkan akan hari itu. Nah, sudah perlu berbijaksana, begitu ya. Mendengar itu, mengerti kesulitannya dia. Nah, ini lebih menekankan kasihnya. Kalau tadi mungkin lebih menekankan kebenarannya, keadilannya. Ada waktunya sudah, oke, kita mengerti kesulitan kamu. Oke, sekarang saya yang pimpin. Nah, ketuanya memang harus setiap kali juga harus persiapkan kan. Setiap kali ketua dari OSG harus mempersiapkan, sehingga kalau anggotanya tidak siap hari itu, ketua OSG harus siap untuk memimpin akan OSG itu. Hal-hal seperti itu, ya, dan ada kasih, ada kebenaran, dan tidak kompromi. Kalau kita selalu mengatakan, oke, tidak apa-apa saya yang pimpin, oke, tidak apa-apa saya yang pimpin, mulai mereka semua tidak siap. Ya, mulailah menjadi kacau dan mereka sendiri tidak bertumbuh. Tapi kalau setiap kali engkau marah, engkau keras kepada dia, ya, setiap kali dia salah, mungkin engkau marahin dia setengah jam gitu ya, dan sebagainya. Ya mungkin juga bubar akan OSG itu. Sebentar lagi bubar, minggu depan nggak ada lagi yang mau datang, gitu ya. Jadi terus dua hal ini harus kita berimbang, dan bagaimana menekankan kebenaran, bagaimana menekankan kasih, itu ada bijaksana, ada pimpinan Tuhan yang kita harus mengerti dan kita terapkan di dalam kasus-kasus, konteks-konteks tertentu di dalam kehidupan kita. Di dalam banyak sekali pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, harus kita memegang akan kasih dan kebenaran ini. Penekanan di jemaat Pergamus, kita kembali ke Pergamus. Tuhan mengatakan mereka sudah kompromi, ya, mereka sudah mulai tersesat, menyesatkan banyak jemaat, dan mereka mulai berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Maka Tuhan Yesus katakan, bertobatlah, kembalilah kepada kebenaran, karena Kristus adalah kebenaran itu. Ya, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini, dengan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mengenal kebenaran akan mengalami kemerdekaan yang sejati. You will know the truth, and the truth will set you free. Itu adalah, karena itu datanglah, mengenal, bertumbuhlah di dalam kebenaran. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran itu sendiri. Dan dia sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Karena itu Kristus yang mengasihi kebenaran, Kristus yang mengatakan kebenaran, Kristus yang seluruh hidupnya di dalam kebenaran, dan dia sendiri adalah kebenaran itu. Bagaimana mungkin saudara dan saya, bagaimana mungkin jemaat di Pergamus, jemaat Tuhan di segala tempat, adalah jemaat yang tidak peduli terhadap kebenaran. Jemaat yang tidak berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Jemaat yang melawan ketidakbenaran dengan mengatakan dan menghidupi akan kebenaran itu. Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu, di dalam suratnya 3 Yohanes, dia mengatakan, there is no greater joy than to see that my children walking in the truth. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada aku melihat anak-anakku, ya, anak-anaknya itu adalah murid-muridnya, pengikut-pengikut Kristus, jemaat Tuhan, berjalan di dalam kebenaran.
Sudah sekalian, di dalam zaman apa yang disebut sebagai post-truth ini, ya seringkali kita bingung ya sebenarnya, tidak tahu lagi apa itu kebenaran. Bingung segala macam. Apapun pendapat orang bisa ada argumentasinya, yang ada kayak ada benernya gitu. Ada profesor di universitas mana, di belahan dunia mana yang mendukung akan ide yang mungkin kita pertama dengar ide yang gila itu, gitu ya. Kalau saudara mau cari bagaimana merokok itu memberi kesehatan, saudara akan ketemu artikelnya. Saudara akan ketemu dari profesor mana, dari negara di mana akan tulis bahwa merokok itu tidak mematikan. Merokok itu bahkan memberikan kesehatan. Ya, akan ada. Ya. Jadi kita mulai bingung. Bahkan termasuk perang di Ukraine ini, ya misalnya ya. Perang di Ukraine, kalau kita hanya mengikuti berita-berita dari West, dari Australia, dari New Zealand, dari Amerika, dari UK, maka kita gambarannya diberitakan semuanya adalah Putin is evil. Ya, Putin is evil. Jahat. Dan tentu kita setuju to some extent. Ya, kita setuju apa yang dikerjakan oleh Putin itu menghancurkan negara yang damai, negara yang tidak semuanya bagus, sekarang dihancurkan di dalam 1 bulan ini, menjadi hancur seperti hell on earth. Ya, salah satu kota itu menjadi hancur lebur dan begitu banyak orang yang mati. Mungkin ada dikatakan 10 juta orang Ukraine sekarang mungkin sudah menjadi pengungsi, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan semuanya, membawa dirinya saja dan mungkin dengan anaknya, ibu dengan anak saja, bahkan suaminya harus ditinggal, berperang, mempertaruhkan nyawa di sana. Memang evil, tetapi apakah hanya Putin yang evil? Sudah mulai baca dengar berita dari yang lain, ya. Nggak usah dari Rusia, kita nggak dapat berita lah dari Rusia ya. Ada sedikit-sedikit ya. Tetapi dari negara-negara non-blok misalnya, termasuk Indonesia non-blok. Ya. Dan salah satu negara non-blok yang banyak berbicara berita adalah dari India. Ya, India itu tentu negara yang besar, negara kedua terbesar di dunia. Ya, jumlah penduduk yang sangat banyak. Dan kalau sudah mendengar dia, tentu kita tahu India juga dekat dengan Rusia. Ya, India juga dekat dengan Amerika, dengan Barat. Dia kerjasama banyak dengan Rusia, kerjasama Barat dengan Barat dan sebagainya. Dia tidak pernah mau condemn akan Putin dan Rusia. Kenapa, saudara sekalian? Kalau saudara dengar berita-berita memang Putin salah, memang Putin banyak kejahatannya. Tetapi Barat juga banyak kejahatannya. Tetapi NATO juga banyak kejahatannya. Amerika juga banyak kejahatannya. Ya, Amerika menghancurkan Irak karena dengan tuduhan ada biological weapon di sana. Sampai terakhir tidak ada, tapi sudah hancurkan Irak. Dan diam-diam. Jangan dibicarakan lagi dan sebagainya. Ya, begitu banyak itu hanya salah satu contoh saja. Jadi kita mulai bingung di dalam keadaan seperti demikian. Yang mana yang jahat? Ya semuanya jahat lah ya. Barat perang politik, banyak ketidakbenaran di sana dan kita perlu berhati-hati, jangan hanya membela salah satu pihak. Ya. Tetapi yang kita harus bela, yang pasti benar, di tengah ketidakbenaran, di tengah kebingungan ini, biarlah kita datang memegang akan firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu yang adalah benar. Dia adalah seperti pedang bermata dua yang membelah sangat tajam, yang menusuk sangat tajam. Biarlah kita memegang dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman. Firman-Nya adalah kebenaran karena yang mengatakan itu sendiri adalah kebenaran. Dia sedang menghidupi kebenaran itu. Dan dia setia sampai mati. Demi menyatakan kebenaran, melawan segala tipu muslihat daripada iblis. Kita dipanggil untuk memegang, mempercayai, merenungkan dengan sungguh-sungguh dan menghidupi akan kebenaran itu. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita dibingungkan dengan segala macam pendapat di dalam dunia ini, biarlah kita boleh memegang pertanyaannya adalah apakah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita memegang akan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, dan menjalani akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kebenaran. Kalau saudara, mungkin apa yang dikatakan
Ya, saya percaya saudara di gereja ini saudara mengerti, percaya, dan kita hamba-hamba Tuhan berjuang mempersiapkan, mempelajari dengan sungguh-sungguh karena kita sendiri adalah murid-murid kebenaran. Ya, kita sendiri murid-murid kebenaran. Setiap persiapan menggumuli, saya sendiri pun dan saya percaya juga Vikaris Yijin adalah kita sendiri adalah pertama-tama yang mendengarkan khotbah itu. Kita sendiri adalah orang-orang yang juga murid-murid kebenaran yang harus dibentuk oleh kebenaran firman, yang harus dikoreksi, yang harus dibangun, didorong untuk hidup di dalam kebenaran itu. Saudara sekalian, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh percaya, boleh memegang, boleh menghidupi akan kebenaran itu sendiri yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Hanya ketika kita mengenal dengan sungguh dan intim dengan kebenaran itu, maka kita baru akan tahu apa yang tidak benar. Ada bijaksana Tuhan, ada prinsip firman Tuhan, yang bukan hanya kita diajarkan mengenal Tuhan, tetapi ketika kita terbiasa berpikir dengan kebenaran firman Tuhan, dengan cara pandang firman Tuhan, dengan prinsip firman Tuhan, dengan hati roh kebenaran yang memimpin kita juga, maka kita akan bisa menilai akan dunia ini, segala kesulitan, tantangan di dalam dunia, dalam kebingungan di dalam dunia yang adalah di dalam post-truth ini, maka kita bisa mengetahui apa yang benar itu dan apa yang salah. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi tentang seorang yang bekerja di perusahaan berlian. Dia ingin baru masuk dalam perusahaan berlian, dia di interview dan sebagainya, dan dia dipanggil dan kemudian untuk bekerja, untuk menjadi di dalam perusahaan berlian yang sehingga dia akan dipekerjakan untuk menilai mana yang berlian yang benar, mana berlian yang palsu. Ya, dia dikasih pekerjaan akan hal itu. Tetapi kemudian diterima, oke, dia excited sekali. Dia akan menyelidiki, dia tahu, dan dia mengetahui untuk tahu yang mana yang benar, yang mana yang palsu akan berlian itu, mana yang sejati. Maka bosnya, pimpinannya memerintahkan dia waktu dia masuk besoknya, oke, kamu hari ini kerjanya adalah membersihkan akan berlian-berlian yang kita punya. Ya, ada banyak berlian situ. Dia mulai, dia bersihkan. Besoknya datang, kamu kerja sekarang bersihkan bagian yang sebelah sana, yang lain. Dia bersihkan. Setelah beberapa hari, setelah 1 minggu, dia mulai, kok saya kerjanya jadi tukang bersih-bersih, ya bersih-bersih berlian itu dibersihkan. Terus kapan saya mulai kerja betul-betul menghadapi orang-orang, menilai akan berlian-berlian yang palsu itu? Nanti kamu sekarang kerjanya bersihkan bagian yang sini, berlian bagian sini. Waktu kamu bersihkan, sambil bersihkan, kamu lihat, teliti, bersihkan, sambil membersihkan itu selama berminggu-minggu. Dan setelah dia 1 bulan selesai, dia mulai protes. Kenapa saya tidak dikerjakan untuk menghadapi the real job? Kenapa saya hanya terus dipersiapkan untuk membersihkan ini? Maka pemimpinnya itu mengatakan satu kalimat kepada dia. Untuk kamu mengetahui yang mana yang palsu daripada berlian itu, maka engkau harus tahu terlebih dahulu yang mana yang asli. Kamu harus mengenal dulu seluruh sudut pandangnya, seluruh keindahannya, seluruh segala macam aspek dari yang asli daripada berlian itu. Kalau engkau sudah tahu betul, engkau sudah mengenal betul apa yang benar, apa yang asli, maka engkau akan tahu apa yang palsu. Itulah yang Tuhan inginkan juga bagi kita. Ya, kita boleh belajar, yang terutama adalah kita datang kepada Tuhan, kita membaca firman, kita bergaul dengan Tuhan yang adalah kebenaran itu, maka kita akan tahu yang mana yang palsu, yang mana yang salah, pengajaran yang salah. Karena seringkali waktu yang lalu itu ada orang yang mulai tertarik dengan ajaran yang salah, mulai tertarik dengan ajaran yang kelihatan hebat, kelihatan bagus, kelihatan menarik sekali. Tapi sebenarnya, dan mulai ikut ke sana selama beberapa waktu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, dia bisa ditarik kembali dan kembali kepada jalan yang benar. Persoalannya adalah bukan di dalam ajaran-ajaran yang palsu itu.
Ajaran-ajaran palsu akan ada dimanapun. Setan, penguasa daripada orang-orang pengikut daripada Nikolaus dan Biliam ini, di baliknya adalah setan. Dia adalah yang disebut sebagai bapa daripada segala pendusta. Dia akan terus mendustai, dia akan terus mengajarkan pengajaran yang salah, yang membawa manusia jauh daripada Tuhan dan mengikuti akan apapun ilah-ilah daripada zaman ini. Maka kepada jemaat di Pergamus, Tuhan memberi peringatan. Mereka yang sudah mengikuti ajaran Biliam, ya, meskipun tidak seluruhnya sepertinya kalau kita baca dari sebelumnya, maka tetapi jemaat secara keseluruhan itu mentoleransi. Beberapa orang mengikuti ajaran Biliam, ajaran Nikolaus, tetapi seluruh jemaat sepertinya mentoleransi akan keberadaan ini. Dan ayat yang ke-16 Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Kita melihat sekali lagi firman Tuhan menjadi standar, ya. Pedang di mulutku, ini menunjukkan akan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Nah, saudara sekalian, kita sekali lagi mengingat ini adalah firman Tuhan yang harus menjadi standar daripada kehidupan kita, dan ini harus kita bedakan dengan perasaan hati kita. Yang menjadi standar bukan perasaan kita, yang kadang-kadang kita mengatakan itu perasaanku yang jujur. Ya, jujur itu belum tentu kebenaran. Ya, jujur itu belum tentu kebenaran. Kita harus bedakan antara jujur itu dengan benar. Misalnya saya ambil contoh, ya, saudara. Atau saya ambil satu contoh dari seorang penulis yang bernama Malcolm McGreech. Malcolm McGreech dia jurnalis yang terkenal, ya, dan dia satu kali dia sedang melayani, sedang membuat tulisan dan bekerja di India, agak di pedalaman India dan sebagainya. Maka dia satu kali kemudian sedang berjalan di pinggir sungai yang lebar, yang cukup lebar, gitu ya. Dan dia mau mandi di situ. Dia mau mandi di pinggir sungai itu, ya. Lalu di seberang daripada sungai itu, yang cukup jauh, gitu ya, dia melihat perempuan yang sedang mandi. On the other side. Ya. Perempuan yang sedang mandi, dan dia melihat perempuan itu, wah, dia mulai tergoda. Ya, mulai tertarik, dan perempuan itu seperti senyum kepada dia, seperti itu melambai-lambai kepada dia, ya, menarik sekali, gitu, menarik sekali, sehingga dia lalu kemudian dia apa yang harus dia kerjakan? Akhirnya dia berenang ke seberang menuju ke perempuan itu. Ya, dia berenang, makin lama makin dekat. Ketika makin dekat, dia mulai jelas, mulai kelihatan perempuan itu yang kelihatan setengah telanjang dan sebagainya begitu. Tapi begitu dekat, makin dekat, dia mulai kaget. Kenapa? Karena perempuan itu senyum kepada dia, tetapi giginya semua copot, tidak ada giginya, dan mukanya itu agak rusak sebenarnya, seperti orang kena kusta begitu. Jadi dia kaget, dia berbalik lagi sambil menyumpah di dalam mulutnya. Perempuan yang sangat menjijikkan. Tapi waktu dia waktu dia sampai di tempatnya dia kembali, ada Roh Kudus berbicara kepada dia. Dia mulai sadar, bukan perempuan itu yang menjijikkan, tapi hati saya yang menjijikkan. Saya ingin pergi ke sana, ingin berzina dengan dia. Itu adalah hati saya yang menjijikkan. Saudara sekalian, ini yang kita harus bedakan, ya, antara jujur itu dengan benar. Waktu dia katakan perempuan itu menjijikkan, mungkin itu jujur perasaan dia. Menjijikkan, memang menjijikkan. Mungkin secara objektif juga orang-orang kalau melihat seperti itu, perempuan yang cacat dan sebagainya, mungkin secara luar bisa kita katakan memang menjijikkan. Secara umum orang akan mengatakan berperasaan seperti demikian. Mungkin jujur, tapi bukan benar. Mungkin perasaannya seperti itu, tapi bukan benar. Biarlah kita harus mengkoreksi, setiap kita harus mengkoreksi di dalam hati kita.
Kadang-kadang kita mengatakan, aku jujur, memang aku perasaannya seperti itu. Boleh dong aku mengatakan, memang aku rasa seperti itu. Tapi pertanyaannya, yang kamu rasa seperti itu benar atau tidak? Benar menurut firman Tuhan atau tidak? Mungkin itu jujur, memang itu perasaanmu seperti itu. Memang kamu rasanya seperti itu. Tapi kalau itu tidak benar, maka perasaanmu pun harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Harus dibalikan kepada firman Tuhan. Banyak hal-hal yang seperti demikian yang kita kadang-kadang confuse antara jujur dengan benar. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menjadi standar daripada kebenaran itu. Dan bukan hati kita, perasaan kita, kejujuran kita yang banyak sekali. Perasaan hati kita itu sudah dikorap, sudah kacau. Dan tidak lagi sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan di sini, bertobatlah. Bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Yang akan menghakimi akan kau. Dan terakhir, bagi mereka yang bertobat, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi mereka yang bertobat, siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Berbalik. Dan barang siapa menang, berarti mereka berbalik, mendengar perkataan firman. Mereka kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mana ini di sini, mana yang tersembunyi, mana kita mengingat adalah roti dari sorga dalam perjalanan bangsa Israel di padang belantara yang menopang kehidupan mereka di padang belantara itu. Dan kita tahu dari terang perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup itu, dialah mana dari sorga itu. Dialah juga yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Makanlah dagingku, minumlah darahku, karena dagingku adalah benar-benar makanan. Dan mereka yang menerimanya, percaya kepadaku, akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, dialah yang menopang kita, ya, dialah yang menopang kita, dialah yang terus memberikan mana dari sorga itu, yang menopang kita dengan firman-Nya kembali. Firman yang kita perlu makan, renungkan setiap hari, setiap minggu, yang boleh menguatkan, menghibur kepada kita. Biarlah kita sekali lagi memiliki kerinduan membaca, merenungkan firman yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan, dan kita tidak lagi mencicipi akan mana dari surga itu, tapi kita bertemu dengan Dia sendiri, muka dengan muka. Baju putih dengan nama baru juga menunjukkan kepada identitas kita di dalam Kristus, nama baru yang diberikan kepada kita. Roma 8 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, Paulus menuliskan, semua orang yang telah dipilihnya juga ditetapkannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Nama baru, identitas kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya, setiap kita sekarang masih di dalam proses, setiap kita masih banyak kelemahan, setiap kita masih bisa jatuh bangun. Tapi ketika kita terus berjuang, terus setia, mengalami apa yang disebut sebagai progressive sanctification, sampai kita bertemu muka dengan Dia, dan Tuhan memberikan nama baru itu. Saya banyak memikirkan nama baru, mempelajari bagian ini, maka itu adalah nama yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, yang kita menjadi serupa dengan Kristus secara bersama-sama, tapi tetap ada keunikan masing-masing. Tetap ada keunikan yang tetap ada. Kalau di dalam istilah tubuh Kristus, tetap ada yang menjadi tangan, tetap ada yang menjadi kaki, tetap ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, tetapi menjadi berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. William menjadi William yang Tuhan inginkan ketika bertemu dengan Dia. Ya. Lucy menjadi Lucy yang Tuhan inginkan. Ya. Setiap kita masing-masing menjadi orang, pribadi, nama yang Tuhan berikan seperti yang Tuhan
inginkan secara sempurna. Nah, biarlah itulah yang Tuhan janjikan, itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Marilah kita sebagai umat Tuhan, kita belajar sekali lagi dari jemaat di Pergamus. Mari kita dengan setia mengikut Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh merenungkan, membaca, menghidupi, mentaati firman. Dan biarlah firman Tuhan menjadi sesuatu yang nyata, bukan hanya ketika kita datang hari Minggu ke gereja, bukan hanya ketika kita datang persekutuan doa, diberitakan firman Tuhan, tetapi dalam kesehari-harian hidup kita. Firman Tuhan itu menerangi cara kita deal dengan masalah, cara kita membangun akan keluarga kita, cara kita mengejar akan goal dalam hidup kita. Apakah itu semua diterangi oleh firman Tuhan yang memimpin kita, yang memberi arah, memberi kekuatan, mendorong kita, menyucikan kita, mengkoreksi kita, sehingga kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi menyatakan lagu, nyanyikan lagu ini, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah dan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau yang telah memberikan firman-Mu kepada kami, Roh-Mu, roh kebenaran itu boleh terus memimpin kami, membentuk hidup kami, berkata-kata dalam hati kami, arahkan seluruh hidup kami sehari-hari, sepanjang hari ini, bahkan setiap hari dalam hidup kami, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, dan hidup yang berani berjuang untuk kebenaran Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, seluruh bagian hidup kami boleh dipersembahkan, dikerjakan, dihidupi berdasarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.